Kemudian ya kita masih mengakui atau setidaknya tidak melawan, tidak menentang bahwa COVID itu ada dan COVID masih berlangsung, dan kita tentu semua jamaah masih dan selalu menghormati, mematuhi protokol kesehatan. Iya, kita semua juga ingin selamat. Iya, tapi saya sebagai mursyid dan imam di sini mohon kepada semuanya, jangan kalahkan protokol syariat oleh protokol kesehatan. Kesehatan yes kita patuhi, tapi syariat juga harus. Kalau penjenengan pakai masker, ya memang harus. Tapi nek pas sholat dilorot titik masker duduk sarungi, supaya ujung hidung ini kelihatan. Loh kan harus tertutup. Oke, di luar sholat, tapi dalam sholat, hanya dalam sholat paling 5 menit dilorot titik. Mengapa? Supaya ujung hidung kelihatan, karena Rasulullah SAW melarang kita sholat menutup muka. Jangan kamu menutup muka ketika menghadap Allah. Maka perempuan pun kan dianjurkan membuka waktu sholat dulu. Perempuan tuh walaupun Imam Syafi'i di luar sholat harus menutup muka wanita, tapi kalau dalam sholat harus dibuka. Nah, karena darurat COVID, oke, pakai masker, tapi ketika sholat buka titik supaya ujung hidung kelihatan, sehingga waktu sujud dahi dan hidung nempel tempat sujud. Itu bagusnya, bukan wajib. Kalau penjenengan masih kekeh atau lebih mantep nutup, ya tutupan gak apa-apa. Nek perlu sak muka kabeh gak apa-apa. Artinya ini anjuran Nabi atau larangan Nabi itu bernilai makruh. Jadi nutup muka ini makruh, bukan haram. Sholatnya tetap sah. Ya, jadi prokes yes, tapi prosyar ya, protokol syariah ya. Itu sedikit terkait dengan ini supaya sholat kita ke depan ya lebih mendekati apa yang dituntunkan, dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada himbauan agar sholat id di rumah. Itu ya haknya yang menghimbau. Katakan sampai fatwa pun tidak wajib dipatuhi, apalagi hanya himbauan, jelas tidak wajib dipatuhi. Dipatuhi boleh, tapi tidak apa-apa. Saya sebagai imam dan mursyid menganjurkan tetap sholat id. Jangan seperti tahun lalu. Tahun lalu sudah banyak yang tidak sholat id kan, walaupun saya tetap berjamaah. Saya yakin penjenengan juga lebih banyak yang sholat id. Sholat id lah dengan tetap sangat mematuhi prokes. Kalaupun dituntut jarang-jarang, bisa tidak apa-apa. Walaupun itu juga mohon maaf ya, kita tidak berlaku, karena sholat itu hanya sebentar dan waktunya dan hadapnya sama-sama. Jadi sesungguhnya tidak harus jaga jarak. Tapi kalau memang harus jaga jarak, monggo. Saya tidak menentang, saya tidak melawan. Walaupun itu juga ya tidak sesuai dengan sunnah Rasul juga. Di sini sudah mulai baik, tapi sekali lagi ini prokes dengan prosyar berlawanan. Dihimbau di sholat id ya memang sunnah sih, tapi untuk mazhab Hanafi dan mazhab Hambali wajib. Sholat id itu wajib hukumnya. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak sholat id. Jadi ada bahaya, iya kita akui. Ada penyakit, iya kita akui. Kita hati-hati, iya. Kita ingin selamat, oh pasti. Tapi kalau ingin selamat beneran, silahkan dekatkan diri pada Allah SWT. Jangan jauhkan diri. Ayat itu luar biasa. Bagusnya luar biasa. Merupakan silaturahim kolektif, kolegial. Ya. Asal tidak berkerumun. Kalau berhadapan harus agak jauh. Kalau jagongan ya agak jauh.
Tapi kalau sudah pakai masker sama-sama kan sudah bagus. Jadi justru ini dalam rangka usaha spiritual meredam COVID. Dan sungguh setahu saya tidak ada COVID klaster masjid. Entahlah kalau saya tidak tahu. Nek klaster pasar ada, klaster apa pesantren iyalah, klaster sekolah banyak. Tapi wong kadang-kadang kesandung itu ya COVID kadang-kadang. Kadang-kadang tiba ke sepeda ngono ya COVID. Jadi tolonglah kepada para pimpinan satgas, para ulama, ayo bersama-sama menjaga diri untuk keselamatan ini dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah menjauh. Jadi soal salat Id di sini tetap mengadakan, tapi protokol kesehatan harus kita patuhi. Dan yang lain-lain tempat lain saya berharap sama, supaya syiar Islam itu tidak dipadamkan oleh setan-setan berupa manusia. Saya sudah awal kan mengatakan ini ada keterlibatan setan berupa manusia. Terserah sing kroso dadi setan ya kroso, nek gak kroso ya wis. Yang jelas ada, demi Allah ada. Orang yang menyalahgunakan atau memanfaatkan COVID untuk kepentingannya itu ada. Itu setan yang berupa manusia. Saya sangat berharap panjenengan bersama saya untuk sedapatnya mendekatkan kepada Allah SWT, mencari keselamatan dunia dan akhirat. Sungguh banyak ayat yang menyatakan bahwa kalau kita ini sudah waktunya wafat, dengan cara apapun tidak akan bisa menghindari wafat. Tapi kalau belum waktunya, biar dengan segala tingkah pola ya tidak akan wafat. Itu distinktif, pasti. Jadi soal hak tawar kita, ya berulang kali saya sampaikan bahwa ajal ini bisa ditawar, rezeki bisa ditawar dalam bentuk takdir. Selagi masih belum terjadi namanya takdir, itu bisa ditawar. Tapi nawarnya juga double track, usaha dan doa, usaha dan zikir, rasional dan spiritual. Sebagai mukmin, muslim, apalagi santri KSS, ya dimensi spiritual harus lebih tinggi dong. Dimensi rasional, ya progres itu rasional, maksimal, semampu kita maksimal. Tapi kalau dimensi spiritualnya juga harus lebih tinggi. Apa bedanya wong beriman dengan tidak? Sama-sama beriman, apa bedanya menjadi santri kuliah solusi spiritual sudah 7 tahun dengan yang tidak? Tidak menyombongkan diri, na'udzubillah, tapi saya ingin mendorong, memotivasi, mengajak, ayo cedek Gusti Allah, ayo mendekat pada Allah SWT yang membuat COVID, maha penyelamat maupun maha penghancur, terserah Allah SWT. Maka tentu kalau kita mendekatkan daripada Allah SWT, andai kata kena COVID pun selamat akhiratnya. Itu loh yang saya khawatirkan tuh, kita golek selamatin dunia tapi selamat akhirat lepas jangan. Jadi itu nanti ya kita nggak usah mencaci atau mencela yang berfatwa sholat Id di rumah, ya biarlah, mereka punya hak juga kok. Mungkin mereka juga dapat informasi yang lain. Tapi penjenengan kan tahu kan, saya baru keluyuran dari luar negeri. Saya baru sampai Turki, sampai yang banyak negara. Alhamdulillah selamat. Perkara pernah sakit manusia kok sakit, dan alhamdulillah selamat. Baik, itu yang kedua.